Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan saya Pak Hozairi dengan materi yang ketiga tentang metodologi penelitian informatika. Bab 3 ini kita akan membahas tentang metodologi penelitian fokus kepada permasalahan teknik informatika. Marilah sebelum pembelajaran dimulai, kita bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, adik-adik sekalian, materi yang ketiga ini akan membahas tentang definisi penelitian, karakter penelitian, tujuan dasar penelitian, konsep dasar penelitian, klasifikasi penelitian, pendekatan penelitian, metode penelitian, disiplin ilmu informatika, dan yang terakhir adalah kontribusi dan originalitas. Baik, kalau kita mengacu kepada definisi penelitian, kalau dalam bahasa Inggris adalah research, dan kalau dalam bahasa Perancis adalah research. Re adalah kembali, to search adalah mencari. Jadi kembali mencari ini. Jadi secara keseluruhan penelitian itu merupakan suatu proses mencari sesuatu secara sistematis dalam waktu yang relatif lama dengan menggunakan metode ilmiah dengan prosedur maupun aturan yang berlaku. Jadi tidak ada penelitian itu abrakadabra sehari, 2 hari langsung jadi. Maka butuh waktu, butuh rentan waktu. Makanya kalau dalam tugas akhir atau skripsi itu membutuhkan 1 semester atau sekitar 6 bulan untuk Anda menuntaskan hasil dari penelitian adik-adik sekalian. Jadi kalau di informatika penelitian Anda harus berbasis kepada kebermanfaatan, berbasis kepada implementasi keilmuan Anda, dan berbasis kepada memecahkan problem yang ada di masyarakat. Maka adik-adik sekalian mohon diperhatikan konsep dasar penelitian ini. Nah, kembali kepada karakteristik setiap individu, bahwa karakter peneliti itu boleh salah. Peneliti itu boleh salah menghipotesis, salah analisis, salah pengujian hipotesis, atau seterusnya. Tapi peneliti itu tidak boleh bohong atau menipu. Beda antara Anda salah dengan menipu. Kalau menipu itu Anda mempermainkan data. Jadi datanya hanya coba-coba saja. Anda mengatakan bahwa datanya hasil wawancara, hasil pengambilan data secara langsung di lapangan, tapi Anda tidak ke lapangan dan Anda hanya menyajikan data-data bohong saja. Nah, ini tidak boleh. Atau manipulasi hasil pengolahan statistik untuk kepentingan Anda, itu tidak boleh. Jadi Anda boleh salah tapi tidak boleh berbohong. Yang ketiga, tujuan dasar penelitian yaitu memecahkan permasalahan yang dihadapi. Jadi problemnya apa, bisa dipecahkan, bisa direkomendasikan, bisa disimpulkan bahwa dengan penelitian ini begini-begini cara pemecahan masalahnya. Yang kedua, bisa menguji, mengembangkan, dan menemukan teori atau metode. Jadi Anda bisa menguji metode itu apakah sudah bagus, apa sudah bisa dipakai untuk segala persoalan, atau Anda mengembangkan dari penelitian ini. Misalnya tahun kemarin orang meneliti tentang sistem pendukung keputusan pemilihan kepala desa. Nah, Anda kembangkan dengan sistem informasi pemilihan kepala desa menggunakan e-voting misalnya. Atau Anda kembangkan lagi, terus kembangkan sehingga penelitian itu bisa sempurna, sehingga ini bisa dimanfaatkan di semua tempat dan di berbagai wilayah. Karena
Sudah ada kajian-kajian terhadap teknis, ekonomis maupun secara praktis. Dan menemukan teori atau metode. Nah, ini bisa menjadi tujuan dasar dari penelitian. Berikutnya, kalau kita ingat-ingat tentang konsep penelitian, yang pertama, membangun software atau sistem bukanlah tujuan utama penelitian. Benar. Kalau membangun software, membangun sistem, itu urusan kepada keahlian skill. Kalau dalam praktikum bisa, kalau dalam kuliah-kuliah di mata kuliah praktikum jaringan, praktikum pemrograman, Anda disuruh membuat sebuah sistem. Tapi itu bukan penelitian, bukan tujuan utama penelitian. Itu hanya sebagai tool saja untuk memudahkan Anda melakukan proses penelitian. Kedua, menguji, mengembangkan, dan menemukan teori adalah tujuan utama penelitian. Nah, untuk adik-adik yang S1 ini jarang sekali menemukan teori, tetapi paling banyak Anda hanya bisa menguji atau Anda mengembangkan sedikit dari yang sederhana, terus Anda tambahkan sesuatu yang lebih sempurna. Yang ketiga, mengembangkan dan menemukan teori. Itulah yang disebut dengan kontribusi ke pengetahuan. Jadi adik-adik sekalian, ini biasanya ranahnya kepada S3. Ini mengembangkan dan menemukan teori-teori baru. Ini kontribusinya ke pengetahuan, bisa ada keilmuan baru, ada bidang baru, dan seterusnya. Yang keempat, kontribusi kepada masyarakat. Tidak secara langsung bisa diukur, karena itu bukan dimasukkan ke tujuan, tapi ke manfaat penelitian. Jadi adik-adik sekalian, banyak teman-teman yang masih keliru mempersepsikan, Pak, di tempat kami itu belum ada sistem informasi desa. Kenapa? Masyarakat desa itu kalau daftar kartu penduduk, daftar kartu keluarga itu masih manual di desa. Bukan itu penelitiannya, itu hanya problem dari parsial-parsial saja. Tetapi adik-adik harus melihat bahwa sebuah penelitian itu akan berkontribusi di beberapa hal. Yang pertama adalah misalnya mampu menyelesaikan permasalahan di satu desa tadi. Oke, itu dapat. Yang kedua, adakah kebaruannya dari sisi metode, dari sisi pengetahuan, dari sisi keilmuan, adakah pengembangan? Kalau tidak, maka kontribusinya lebih banyak kepada kemanfaatan penelitian. Nah, berikutnya, kalau kita buat ke dalam bentuk klasifikasi penelitian, itu ada 3. Yang pertama adalah pendekatannya seperti apa. Yang kedua adalah metode yang digunakan apa. Terus yang ketiga, jenis kontribusinya bagaimana. Yuk kita bahas pendekatannya. Pendekatan klasifikasi berdasarkan pendekatan penelitian yang digunakan pada proses penelitian. Yang kedua, secara umum dibagi menjadi penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Kemarin sudah disampaikan oleh saya di materi kedua, apa sih perbedaannya kuantitatif dan kualitatif. Silakan adik-adik ingat-ingat kembali. Kedua, metode. Klasifikasi berdasarkan metode penelitian yang digunakan pada proses penelitian. Yang kedua, secara umum dibagi menjadi action research, eksperimen, case study, dan survei. Atau Anda lebih ke arah metode-metode pengembangan dalam sistem informasi. Nah, itu banyak sekali. Ada yang menggunakan waterfall, ada yang menggunakan metode-metode yang lain. Silahkan itu nanti dicari. 3, jenis kontribusi. Nah, kontribusi ini secara umum dibagi menjadi penelitian dasar, terapan,
konfirmatori, deskripsi, eksperimen, atau korelasi. Jadi kontribusinya lebih ke apa? Lebih ke arah terapan atau lebih ke arah kepada eksperimen atau sebuah korelasi. Nah, kita lihat pendekatan penelitian. Kalau tadi saya sampaikan bahwa penelitian kuantitatif dan kualitatif, perbedaannya kalau jenis data, dari sisi jenis data, kalau kuantitatif itu sifatnya adalah kuantitatif, dan kalau kualitatif itu lebih ke arah secara umum. Nah, proses penelitiannya ini deduktif ke induktif. Kalau kualitatif, induktif saja. Ini respondennya banyak, ini hanya satu orang yang dijadikan objek saja. Instrumennya ada kuesioner dan instrumen lain, kalau ini peneliti itu sendiri. Tujuan penelitian ini adalah konfirmasi, sedangkan ini adalah eksplorasi. Teknik pengujian hipotesanya ini menggunakan statistik, ini menggunakan non-statistik. Jadi, nah, secara umum kalau kuantitatif itu sifatnya dari deduktif ke induktif, ya. Dari deduktif ke induktif. Apa itu deduktif? Misalnya, kumpulan teori menghasilkan satu konsep, merumuskan sebuah hipotesis. Terus baru dilakukan menguji hipotesis dan membuat kesimpulan. Nah, ini yang disebut deduktifnya, sedangkan ini adalah induktifnya, menguji hipotesis. Jadi ada statistiknya. Nah, sedangkan induktif itu pengamatan terhadap objek penelitian. Yang kedua, menghasilkan suatu konsep atau teori baru, sesuatu yang umum. Nah, kualitatif ini nanti adik-adik sekalian akan paham tentang sistem pendukung keputusan. Ada yang sifatnya kualitatif terus dikuantitatifkan. Ya, ada yang kualitatif bisa dikuantitatifkan atau kuantitatif bisa dikualitatifkan. Nah, itu nanti akan ketemu dengan AHP, akan ketemu dengan SAW, akan ketemu dengan Fuzzy dan seterusnya. Nah, kita lihat kemarin sudah kita sampaikan apa sih perbedaan metodologi penelitian dan metode penelitian. Nah, metode penelitian seperti slide yang awal ini dibagi beberapa. Ada action research, ada sifatnya eksperimen, ada sifatnya case study, ada sifatnya survei. Nah, action research ini biasanya merupakan penelitian terapan yang berfokus pada tindakan sosial. Ini biasanya dipakai misalnya seperti kuliah kerja nyata, itu ada action research. Jadi Anda melakukan kegiatan dan Anda lakukan diteliti apakah action kegiatan yang Anda lakukan bisa memberikan dampak terhadap masyarakat yang Anda lakukan perubahan. Misalnya survei. Nah, ini survei, ini peneliti mengajukan pertanyaan tertulis. Nah, ini paling banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan atau sebuah instansi untuk mengukur kepuasan konsumen, untuk mengukur indeks pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Banyak yang dilakukan sekali. Nah, sedangkan jenis kontribusi ini ada sifatnya deskripsi atau ada eksperimen, ada korelasi. Sedangkan yang ini kalau deskripsi itu sifatnya adalah kualitatif, kalau eksperimen dan korelasi itu kuantitatif. Kalau deskripsi kualitatif itu explanatory contohnya, terus ini lebih ke arah konfirmatori. Ini bisa juga terapan, ini juga bisa dikatakan murni pengembangan dari keilmuan. Nah, ini sudah masuk kepada disiplin ilmu komputing dan jenis penelitian yang digunakan. Nah, dari sekalian, kalau berdasarkan IEEE bahwa computer engineering itu lebih ke arah pengembangan sistem terintegrasi, software, hardware. Jadi kalau kalian mau meneliti tentang hardware, tentang pengembangan jaringan komputer, pengembangan
server. Nah, ini bisa masuk di computer engineering. Misalnya yang paling banyak itu adalah hybrid server to server, atau sekarang paling banyak digunakan cloud computing dan seterusnya. Nah, yang kedua ada information system. Ini adalah analisa kebutuhan dan proses bisnis serta desain sistem, atau bahasa Maduranya disebut system analysis. Nah, kalau yang ketiga ini ada computer science, ada konsep computing, ada pengembangan software. Ini beririsan dengan computer engineering, tapi ini lebih ke arah computer scientific. Yang keempat ada information technology. Nah, ini biasanya banyak digunakan untuk adik-adik menjadi tugas akhir. Ada pengembangan dan pengelolaan infrastruktur IT, network engineering. Sedangkan ini juga banyak dilakukan pengolahan tahapan. Ini ada software engineering. Jadi ada computer engineering, ada information system, ada computer science, ada information technology, ada software engineering. Nah, sekalian mau ngambil yang mana, nanti akan ada irisan-irisan dari 5 hal ini. Nah, apa sih perbedaan information system dan computer science? Kalau information system itu lebih ke arah aspek manajemen, organisasi, dan pemanfaatan metode komputasi. Sedangkan computer science ini lebih ke arah aspek teknis dari metode computing. Jadi tadi ada 5 irisan itu sehingga bisa dikelompokkan menjadi information system dan computer science. Nah, information system dan computer science itu kalau dibuatkan dalam bentuk tabel, ini computer field-nya itu lebih ke information system, ini computer science. Sedangkan kontennya ini lebih ke arah manajemen aspek, ini technical aspek. Dari metode risetnya ini biasanya case study survey, sedangkan yang computer science eksperimen. Kalau object risetnya analysis and application of computing method and information technology, kalau yang information system. Sedangkan kalau computer science ini adalah mendevelop of computing method, penerapan metode. Ada di AI, ada di AI itu bagian-bagian kecilnya ada DSS, Decision Support System. Nanti di dalamnya ada Analytic Hierarchy Process, ada TOPSIS, ada SAW, ada WP, dan seterusnya. Sedangkan analisis method ini lebih ke arah information system, sedangkan ini computing teoritis. Nah, kita belajar tentang kontribusi dan originalitas. Walaupun Anda jauh dari originalitas, maka saya akan menekankan kepada kontribusi penelitian adik-adik sekalian nanti ketika Anda mengajukan tugas akhir. Nah, kontribusi and originalitas. Research is considered activity which aim to make an original contribution to knowledge. Jadi penelitian itu memiliki suatu aktivitas di mana dia memberikan nilai originalitas atau kontribusi terhadap ilmu pengetahuan. Dan research is the activity of a diligent and systematic inquiry or investigation in area with the objective of discovering of revising facts, theories, application, dan seterusnya. Jadi bisa adik-adik sekalian bisa pengembangan teori, membuat aplikasi, dan memberikan kebermanfaatan terhadap masyarakat tentang penelitian itu. Nah, originalitas penelitian itu ada 2. Bisa originalitas metodenya, bisa originalitas masalahnya. Yang pertama, misalnya metode memecahkan masalah yang orang lain sudah pernah mengerjakan sebelumnya, tapi dengan metode yang berbeda. Jadi misalnya adik-adik sekalian mengambil tugas akhir dari kakak kelasnya, misalnya dia menggunakan metode AHP.
Terus Anda lihat, Anda kembangkan, Anda tambahi menjadi fasi AHP. Nah, itu boleh. Artinya dari sisi metode Anda sudah kembangkan. Yang kedua, metode penelitian yang kontribusi ada pada method improvement. Jadi lebih ke arah pengembangan metode. Jadi misalnya kalau adik-adik sekalian mau ngambil tentang sistem informasi yang penerimaan mahasiswa baru misalnya, itu model penelitiannya kalau yang dulu hanya bersifat online, terus Anda kembangkan sekarang sudah bisa menggunakan aplikasi mobile. Nah, aplikasi mobile yang Anda bangun itu lebih dinamis dan menarik daripada yang pengembangan tempo dulu. Yang kedua, dari sisi originalitas pada masalah. Ini memecahkan satu masalah yang orang lain belum pernah mengerjakan sebelumnya. Contoh misalnya banyak kakak kelas Anda atau teman-teman Anda atau paper-paper yang Anda baca, misalnya sistem informasi geografis penentuan industri. Nah, industri mana? Misalnya adik-adik sekalian karena ada di wilayah Madura, Anda akan mengembangkan misalnya industri industri pakan ternak misalnya. Nah, itu ada beberapa kriteria yang Anda bisa cari. Nah, problemnya sama mungkin industri pakan ternak di Jawa Barat, terus Anda adopsi di Madura, yang berbeda itu hanyalah pada kriteria-kriterianya. Jadi itu boleh itu menjadi sebuah argumen, tapi berbeda, masalahnya juga berbeda, objeknya juga berbeda, mungkin metodenya sama. Nah, jadi model penelitian yang kontribusi pada masalah baru atau masalah yang sama tetapi wilayahnya berbeda, itu juga bisa dijadikan. Yang penting Anda bisa menyampaikan kepada penguji bahwa penelitian Anda itu berbeda dengan penelitian orang lain. Di mana perbedaannya? Anda harus mampu menjelaskan dan menunjukkan bahwa penelitian Anda, skripsi Anda, tugas akhir Anda itu berbeda dengan penelitian atau skripsi orang lain. Ini contoh kontribusi pada metode. Nah, contohnya misalnya penerapan algoritma genetika berbasis model XYZ untuk penentuan desain bendungan di bendungan Penandaran. Metodenya adalah algoritma genetika. Masalahnya adalah penentuan desain bendungan. Kalau kontribusinya pada masalah penentuan desain bendungan parameter tinggi, lebar dan dalam di bendungan Pandanaran. Nah, metodenya sama, masalahnya penentuan desain bendungan dengan 3 parameter sudah disebutkan. Nah, tinggi, lebar dan dalam. Contoh kontribusi pada metode dan masalah. Nah, ini contohnya ini, metodenya ini, masalahnya ini. Jadi sudah langsung disebutkan dalam judul, ada metodenya, ada masalahnya. Kalau contoh tanpa kontribusi, misalnya penerapan algoritma genetika untuk penentuan desain bendungan di Jakarta, penerapan algoritma genetika untuk penentuan desain bendungan di Surabaya. Jadi contoh tanpa kontribusi, artinya pendekatannya apakah lebih ke arah metode, apakah dari masalah, itu belum jelas, jadi masih umum. Sehingga penelitian-penelitian kayak gini perlu diperbaiki secara penulisan judul. Nanti akan ada teknis penulisan judul, teknis penulisan latar belakang, dan seterusnya. Nah, contoh kontribusi penelitian, misalnya adik-adik sekalian, ini ada sebuah skema, ini sudah banyak orang meneliti, terus Anda mengembangkan satu sudut penelitian di sini, dan Anda dari garis ini, terus Anda kembangkan dengan garis pecah-pecah ini. Jadi walaupun Anda menarik sedikit ke sini, itu juga termasuk pada kontribusi to knowledge. Jadi Anda sudah bisa berkontribusi terhadap pengetahuan.
sedikit saja itu bisa berkontribusi dari sisi pengetahuan. Contoh ini juga, ini ditarik sedikit saja, merubah algoritmanya tadi. Misalnya banyak orang sudah meneliti dengan metode Mamdani, terus Anda tarik sedikit misalnya Mamdani Hozairi misalnya. Nah, itu apa perbedaannya? Rumusnya apa? Lebih baiknya di mana? Nah, ini bisa ditarik dari sisi kontribusi penelitian, dari sisi metode pengembangan namanya. Nah, ini biasanya didapatkan oleh anak-anak S2 maupun S3, sedangkan anak-anak S1 biasanya lebih ke arah fokus ke arah pengembangan metode kombinasi atau kepada problem atau objeknya. Baik, komparasi penelitian S1, S2, S3 ini perlu saya sampaikan karena ternyata banyak kakak kelas Anda yang melanjutkan S2 sampai S3, sehingga supaya lebih paham kalau S2 nanti seperti apa sudah ada bayangan, dan kalau S3 sudah ada bayangan semua. Saya doakan semoga dari adik-adik sekalian semester ke-6 ini ada yang bisa melanjutkan S2 maupun ke S3, sehingga bisa menggantikan para profesor di Indonesia dan Anda bisa berkontribusi dari sisi keilmuan. Nah, jadi jenis penelitian kalau S1 itu deskriptif, korelasi, tujuannya terapan, pengujian, kontribusinya implementasi, pengembangan, domestic conference, target publikasinya kalau Anda nanti disehati, kalau di S2 itu nanti international conference, kalau S3 itu international conference dan jurnal, sedangkan tujuannya ini lebih ke arah terapan, pengujian teori, pengembangan teori, sedangkan kalau S3 pengembangan teori, penemuan teori baru. Jadi lebih kompleks. Nah, ini kalau S1 misalnya sistem cerdas berbasis neural network untuk prediksi harga saham, ini menguji teori, ada software development-nya dan seterusnya. Bidang kajian teknik informatika saya kembangkan menjadi penelitian rekayasa dan penelitian dan non-rekayasa. Ada algoritma dan struktur data, ada arsitektur jaringan komputer, ada rekayasa perangkat lunak, ada kecerdasan buatan dan robotika, ada interaksi manusia dan komputer dan seterusnya. Sedangkan non-rekayasa itu lebih ke arah kausalitas, eksperimen, deskriptif dan seterusnya. Nah, ini adalah bidang-bidang kajian informatika. Silahkan Anda mau ngambil bidang yang mana. Mau mengembangkan algoritma dan struktur data, ini teori-teori dan ini produknya. Mau mengembangkan bahasa pemrograman, ini teorinya, ini modelnya dan ini produknya. Mau mengembangkan arsitektur komputer maupun jaringan atau menggunakan arsitektur software dan seterusnya, bisa Anda kembangkan sini. Sistem informasi dan jaringan ini biasanya produknya, software engineering ini teori-teorinya, ini produknya, database and information system ini teorinya, ini produknya. Kalau mau Anda fokus kepada sistem informasi dan jaringan, silahkan ke sini. Kalau lebih ke arah grafika komputer, silahkan ke sini. Mau ke human computer interaction, silahkan ke sini. Mau full ilmu komputasi, silahkan diambil bidang-bidangnya. Dan yang terakhir, Anda bisa mengembangkan bioinformatika, animasi maupun game teknologi. Jadi kalau Anda mau buat media pembelajaran, ya larinya ke sini. Kalau Anda lebih riset kepada kesehatan, misalnya sistem pakar dan seterusnya, ya di sini. Jadi sudah banyak pilihan-pilihan yang Anda bisa gunakan. Kalau ditanya dalam ini masuk sub bidang apa, silahkan dicek judul Anda. Jadi sekian dari saya, terima kasih adik-adik sekalian, mudah-mudahan Anda selalu sehat, sejahtera, dan semoga Anda sukses selalu.